Hasil otopsi dari tokoh yang disebut dengan The Führer ini terdapat banyak sekali kejanggalan. Katanya nih, yang diotopsi itu bukan tubuh aslinya. Ada banyak sekali teori konspirasi terkait tokoh ini. Bahkan, pihak yang melakukan otopsi mengatakan ada tanda paparan akibat suhu tinggi dan juga pecahan kaca di sela-sela giginya. Kenapa tuh kira-kira? Mari kita simak laporan otopsinya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada cerita atau bisa dikatakan teori konspirasi yang mengatakan kalau tokoh ini sempat melarikan diri ke Indonesia lalu kemudian meninggal di Surabaya. Entah benar atau tidak, tapi mungkin teman-teman udah ada yang mendengar berbagai macam cerita terkait si tokoh ini. Bahkan nih, salah satu cerita yang paling terkenal katanya tokoh ini tuh sempat terdampar di Pulau Lombok lalu tinggal di salah satu kota di Jawa Barat. Ada yang bilang saat ini keturunan dari tokoh ini tuh masih ada, tapi mereka meninggalkan nama belakangnya, nama keluarga. Udah pasti supaya mereka tidak mau disangkut pautkan dengan si tokoh ini. Ada banyak sekali teori konspirasi yang begitu dahsyatnya dengan berbagai macam cerita. Banyak juga tulisan yang sangat menarik di berbagai macam website terkait si tokoh ini. Kak Nessie Judge sempat membuat video tentang tokoh ini. Dan videonya ditonton lebih dari 1 juta viewers. Memang, tokoh ini tuh adalah tokoh yang sangat-sangat fenomenal karena dia juga menyebabkan trauma sejarah yang akan dikenang sampai kapanpun. Tindakan yang dia lakukan sepanjang sejarah itu menyebabkan dia disebut sebagai salah satu diktator terkejam sepanjang sejarah. Salah satu film berlatar belakang kekejamannya yang saya paling ingat adalah film berjudul Life is Beautiful buatan saudara Roberto Benigni. Nah, di film ini teman-teman bisa ngeliat bagaimana pengorbanan seorang ayah dalam menjaga anaknya agar tetap bahagia di tengah rezim gelap dari si tokoh ini. Akhir hidup si tokoh ini bisa dikatakan cukup tragis, karena di akhir hidupnya dia ini ditemukan oleh sekutu musuhnya di sebuah taman di Berlin. Ada seorang saksi yang mengatakan dari tentara sekutu, itu waktu mereka datang dan melihat si tokoh ini, suasananya sangat mengerikan. Bukan hanya gara-gara si tokoh ini itu dan istrinya sedang dalam keadaan dikremasi, tapi saat itu anak buahnya itu berada di samping tubuhnya dua orang ini. Wajah mereka tuh kelihatannya tuh diam tanpa ekspresi dan mereka semua memberikan penghormatan untuk si tokoh ini dan istrinya. Katanya saking mengagetkannya nih, sempat beberapa saat itu tentara sekutu cuma bisa diam. Tapi akhirnya para pengikut dari tokoh ini diamankan oleh tentara sekutu. Dan setelah api dipadamkan, tentara sekutu menemukan ada 2 jasad. Satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, diduga kuat katanya 2 sosok ini adalah si tokoh ini dan juga istrinya. Keduanya itu dalam keadaan sudah hangus dan sudah tidak lagi bisa dikenali secara visual. Waktu kemudian 2 jasad ini dievakuasi, tentara sekutu sempat berdebat. Pokoknya ini harus dipastikan kalau memang yang saat itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa adalah sang tokoh dan istrinya, terutama sang tokoh utama ini nih. Nah sekarang mari kita simak hasil otopsi dari si tokoh ini. Dan tokoh ini bernama Adolf Hitler. Hasil otopsi tokoh ini saya dapatkan dari dokumen resmi hasil otopsi tim Soviet pada tanggal 8 Mei 1945. Setelah sebelumnya dirahasiakan, akhirnya dokumen ini dibebas rahasiakan pada tahun 2000. Selain itu juga ada data terkait identifikasi gigi Hitler yang ditulis oleh guru saya, Dr. Gigi Alphonsus Quendangen. Nah, otopsi ini dilakukan oleh 5 orang tim forensik di bawah pimpinan seorang ahli kedokteran forensik dari pasukan Soviet. Yang pertama, hasil pemeriksaan dari jasad yang berjenis kelamin laki-laki. Waktu itu didapatkan panjang tubuhnya ini sekitar 165 cm,
Perkiraan usia didapatkan dari gigi itu antara 50 sampai 60 tahun. Pada saat diperiksa itu kelihatan sekali ada paparan suhu tinggi yang sempat menimpa jenazah ini. Karena tandanya itu udah sangat jelas di sekujur tubuhnya sampai tubuhnya ini menghitam dan seperti arang. Tapi waktu dilihat bagian kepalanya, ada sebagian tulang kepalanya ini yang hilang. Tulang-tulang yang masih ada itu cuma tulangnya kepala bagian belakang, pelipis kiri, tulang pipi kiri, tulang hidung, dan juga tulang rahang. Waktu dilakukan investigasi didapatkan ini, dari tim Soviet yang menyimpulkan ada semacam trauma yang paling parah di sisi kanan dan itu menjalar sampai ke sisi kiri kepala dari si jasad ini. Mereka juga menemukan yang namanya tanda paparan suhu tinggi itu lebih banyak di bagian kanan wajah. Kulit wajah itu mengalami kerusakan, demikian juga dengan sebagian besar tubuhnya. Otot-ototnya sampai kehitaman, mengerut dan sampai menjadi arang. Dan waktu dicium itu kayak ada bau semacam bensin atau cairan yang mudah terbakar. Ada banyak sekali retakan di bagian wajah, terutama di bagian hidung dan rahang bawah. Lidahnya itu sampai menjadi arang dan ujung lidahnya itu tergigit di atas dan bawah. Nah, saat itu waktu mulutnya dibuka didapatkan ada semacam tambalan yang terbuat dari emas di salah satu gigi. Nah, ini nih salah satu bentuk identifikasi yang nanti akan dibandingkan dengan data rekam gigi si tokoh ini, si Adolf Hitler. Nah, selain itu ditemukan ada banyak sekali pecahan kaca dan bentuk seperti botol kecil yang masih ya udah setengah hancur ada di dalam mulut. Tapi saat itu tulang belulang itu sebagian sudah hancur dan hilang karena suhu tinggi. Dan waktu dilakukan otopsi, sebagian besar organ dalam sudah tidak bisa lagi dinilai karena sudah mengerut dan menghitam akibat paparan suhu tinggi. Sedangkan hasil otopsi pada si korban perempuan ini didapatkan panjang tubuhnya itu agak sedikit lebih pendek daripada si tokoh laki-laki tadi. Si perempuan ini panjang tubuhnya itu sekitar 150 cm, usianya dari bagian gigi itu antara 30 sampai 40 tahun. Jasadnya sudah hangus secara keseluruhan. Tulang kepala sama tulang wajah itu relatif masih utuh kok dibandingkan dengan si tokoh tadi, si laki-laki. Ditemukan juga ada serpian kaca dan ampul yang sama, mirip-mirip dengan si tokoh laki-laki tadi, yang lokasinya itu sama, ada di dalam mulut. Dan hasil otopsi didapatkan organ-organ dalam sudah hangus secara keseluruhan. Karena jasad keduanya ini sudah sangat-sangat rusak, satu-satunya cara untuk menegakkan identifikasi adalah dengan rekam gigi. Dan hasil pemeriksaan gigi kedua jasad ini dibandingkan dengan catatan rekam gigi Adolf Hitler dan istrinya yang bernama Eva Braun. Nah, datanya ini didapat dari dokter gigi pribadi mereka berdua. Nah, beliau ini membenarkan kalau ciri-ciri gigi tersebut memang adalah ciri-ciri Adolf Hitler dan Eva Braun. Nah, teman-teman, yang namanya rekam gigi itu adalah salah satu bentuk identifikasi primer. Karena ya keakurasiannya itu sangat tinggi, hampir sama dengan DNA, antara 95 sampai 99%. Nah, karena kemungkinan orang memiliki susunan gigi yang sama persis walaupun mereka ini kembar identik, itu hampir nggak ada, hampir nol. Pada saat itu dilakukan pemeriksaan didapatkan kalau ternyata tabung kaca kecil yang ada di dalam mulut si korban laki-laki dan perempuan ini adalah kapsul sianida. Nah, kapsul sianida ini dikenal sebagai satu kapsul racun yang banyak digunakan di Perang Dunia Kedua. Pasukannya Hitler pada saat mereka terdesak, mereka akan menggigit kapsul itu daripada mereka ya tertangkap oleh tentara sekutu, mereka memilih mengakhiri hidup mereka sendiri. Di dalam kapsul itu terdapat potasium sianida dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, saya pernah jelaskan juga nih di video saya yang lain, begitu yang namanya sianida itu masuk ke dalam tubuh dan terserap, maka sianida ini akan bereaksi cepat. Sianida ini akan bereaksi dengan enzim sitokrom oksidase yang ada dalam sel-sel di tubuh. Nah, gara-gara enzim ini diblokir, jadi sel-sel tubuh ini nggak bisa menggunakan oksigen. Walaupun saat itu oksigen dalam darah itu ada banyak sekali. Nah, jadi walaupun oksigennya banyak, sel-sel ini nggak bisa pakai oksigen nih gara-gara enzimnya ini diblokir sama sianida. Pada akhirnya terjadi kematian sel-sel tubuh gara-gara sel-sel ini tuh kekurangan oksigen. Dan proses metabolisme dan respirasi atau pernafasannya sudah pasti akan terganggu. Proses ini relatif cepat, jadi pada saat itu di Perang Dunia Kedua dianggap ini merupakan cara mengakhiri hidup sendiri yang paling ideal di masa itu. Terutama untuk anak buahnya Hitler
Ya, daripada ketangkap sama tentara sekutu, nanti diinterogasi, lebih baik mereka mengakhiri hidup sendiri. Dan inilah yang kemudian ditetapkan sebagai sebab meninggalnya Hitler. Tapi terlepas dari hasil otopsi dan pemeriksaan yang begitu lengkapnya, hasil pemeriksaan jasad yang diduga Hitler ini masih menyisakan tanda tanya. Terutama, benar nggak sih jasad ini adalah jasad Hitler? Karena ingat, Hitler ini dikenal sebagai orang yang luar biasa cerdas. Ada kemungkinan dia ini memanipulasi akhir hidupnya. Ada teori konspirasi yang mengatakan kalau Hitler ini memalsukan kematiannya dan dia melarikan diri. Nah, karena ingat, Adolf Hitler ini tuh punya pengikut yang sangat-sangat setia. Bisa saja kan, dia itu menyuruh salah seorang bawahannya untuk mengakhiri hidup mereka lalu pura-pura jadi si Hitler. Itu sebabnya jasad tersebut dibakar supaya tidak bisa diidentifikasi. Hitler berharap dengan jasad ini dibakar, maka nanti tentara sekutu akan terkecoh. Nah, ingat, Hitler ini punya pengikutnya itu sangat-sangat setia dan sangat-sangat fanatik. Mereka bersedia melakukan apa saja demi kesenangan seorang Hitler. Nah, tapi menurut catatan sejarah memang benar kalau jasad tersebut yang diotopsi tadi adalah jasad Hitler. Ada kesaksian dari salah seorang anak buahnya Hitler yang ada di bunker saat kejadian itu. Anak buahnya ini diinterogasi oleh tentara sekutu dan kemudian dia membuat pengakuan. Jadi kira-kira beberapa minggu sebelum Hitler ini mengakhiri hidupnya sendiri, Hitler sempat berkonsultasi pada seorang dokter. Dia tanya-tanya apakah sianida ini adalah cara yang paling ideal untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kira-kira 1 hari setelah Hitler menikah dengan Eva Braun, Hitler sama istrinya ini berpamitan sama anak buahnya. Mereka berdua mengatakan, kami akan mengakhiri hidup kami sendiri. Ini jalan terbaik daripada kami tertangkap oleh tentara sekutu. Setelah itu mereka masuk ke dalam kamar makan pribadinya si Hitler, dan saat itu si Hitler sempat berpesan sama salah seorang anak buahnya, kalau nanti kalian mendengar suara letusan, kalian langsung masuk, lalu kalian bawa jasad kami dan tolong dibakar. Dan keheningan yang mencekam itu waktu anak buahnya menunggu suara letusan akhirnya pecah dengan satu suara letusan dari dalam kamar makannya Hitler. Saat itu mereka buka pintunya, mereka mendapatkan kalau Hitler dan istrinya Eva Braun sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Anak buahnya Hitler mengatakan dia melihat ada senapan yang tergeletak tidak jauh dari tubuhnya Hitler. Dan saat itu tubuh Hitler itu masih mengeluarkan darah terutama dari bagian kepala. Selain itu mereka juga mencium ada bau kayak almond hangus yang pahit itu sangat-sangat kuat dari dalam ruangan. Dari situ mereka menyimpulkan si Hitler ini ketika dia menggigit kapsul sianida, dia tuh memastikan dia akan meninggal dunia dengan cara dia menembak kepalanya sendiri. Sementara istrinya Hitler yaitu Eva Braun itu terbaring di samping jasadnya Hitler. Tapi saat itu jasad Eva Braun ini masih utuh. Para pengikut Hitler kemudian melaksanakan amanah dari sang pemimpin. Mereka ambil jasad keduanya ini keluar dari bunker, mereka bawa ke taman, dan saat itu mereka sempat menggali semacam cekungan kecil di tanah. Mereka taruh jasad keduanya, mereka sirami dengan bensin, kemudian dibakar. Itulah amanah dari Hitler. Apa yang dilakukan oleh Hitler itu tujuannya karena dia sungguh-sungguh menjaga harga dirinya sebagai seorang pemimpin. Hitler nggak mau kalau nanti sampai dia tertangkap dalam keadaan hidup dan kemudian dipermalukan di pengadilan oleh para tentara sekutunya. Oleh sebab itu Hitler memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan nggak tanggung-tanggung Hitler tuh juga nggak mau kalau jasadnya ditemukan dalam keadaan utuh. Meskipun saat itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa, Hitler nggak mau kalau nanti jasadnya ini dipermalukan oleh musuh dan jadi bahan ejekan. Karena itu, Hitler minta nanti jasad saya dibakar sedemikian rupa sampai tidak bisa dikenali lagi. Dan demikianlah akhir tragis dari Hitler sang diktator. Sampai sekarang ini masih banyak sekali pertanyaan terkait hasil otopsi dari Hitler. Apakah memang benar itu Hitler atau bukan? Karena kita tahu kalau saat itu Jerman sendiri sedang melawan Soviet. Dan pada akhirnya dia tetap harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Saya harap dunia ini aman dari hal-hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Hitler. Doa saya untuk kedamaian dunia ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like,
share, dan subscribe.